Selamat siang pemirsa, Breaking News kembali hadir menyapa Anda hari ini. Kami akan menghadirkan sejumlah kabar terbaru. Tentunya menarik, aktual, dan terpercaya. Bersama saya, Cecilia Paramita. Inilah berita selengkapnya. Seorang kepala sekolah di Prabu Mulih diduga sempat dicopot dari jabatannya. Kabar yang beredar, hal ini gara-gara ia menegur anak wali kota yang membawa mobil ke sekolah. Lantas, apakah guru dan kepala sekolah masih punya ruang bebas menegakkan aturan jika yang ditegur adalah anak pejabat? Simak informasi selengkapnya di Voi hari ini. Pencopotan kepala SMP negeri di daerah Prabu Mulih, yakni Roni Ardiansyah, ramai diperbincangkan publik. Hal ini terjadi bersama dengan pergantian petugas keamanan Satpam di sekolah tersebut. Muncul kabar bahwa Roni menegur seorang siswa yang membawa mobil ke area lapangan sekolah. Siswa itu adalah anak dari wali kota Prabu Mulih berinisial A. Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabu Mulih, A. Darmadi, membenarkan bahwa mutasi memang terjadi atas permintaan wali kota. Namun, dia menyangkal bahwa mutasi tersebut semata-mata karena insiden teguran pada siswa anak pejabat. Darmadi menyebut mutasi sebagai bagian dari program penyegaran organisasi di lingkungan sekolah. Dikatakan pula bahwa Roni sudah menjabat sebagai kepala sekolah selama 10 tahun dalam 2 sekolah berbeda. Melewati 2 periode jabatan, ini dijadikan salah satu dasar bahwa mutasi adalah hal yang wajar. Berita ini menjadi viral di media sosial. Banyak warganet menyuarakan pro kontra mempertanyakan keadilan dalam penegakan aturan sekolah. Beberapa menilai bahwa aturan sekolah seharusnya diperlakukan secara sama, tanpa pandangan status sosial atau hubungan politik. Wali Kota Prabu Mulih, Arlan, kemudian angkat bicara melalui media sosial. Arlan menegaskan dirinya hanya menegur Roni terkait masalah yang muncul di sekolah, bukan langsung memecat atau memindahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai wali kota Prabu Mulih mengucapkan permohonan maaf kepada Pak Roni dan seluruh masyarakat kota Prabu Mulih. Masalah berita-berita yang hoax di media mengatakan bahwa Pak Roni sudah diganti dan dipindahkan ke tempat sekolah lain. Ini adalah berita hoax. Saya belum memindahkan Pak Roni. Saya baru menegur Pak Roni karena di sekolahan itu ada masalah kasus yang membuat anak sekolah itu tidak betah di situ. Kasus ini sudah mencuat di media massa. Maka saya sebagai wali kota Prabu Mulih memanggil Pak Roni, menegur Pak Roni, jangan sampai terjadi lagi dan yang guru sekolah itu sudah dipindahkan, sudah 1 minggu yang lalu. Kalau berita masalah anak saya, itu adalah berita hoax. Anak saya tidak membawa mobil ke sekolahan dan anak saya diantar. Dan kalau ini menjadi satu kesalahan, saya sebagai wali kota Prabu Mulih mengucapkan permohonan maaf kepada Pak Roni dan seluruh masyarakat. Setelah video permintaan maaf wali kota Prabu Mulih beredar, kabarnya hari ini Rabu 17 September 2025, Kapsek Roni kembali bertugas di sekolah yang sama. Jika benar kepala sekolah bisa dicopot karena menegakkan aturan, ini memberi sinyal berbahaya bahwa disiplin hanya berlaku bagi sebagian siswa. Sementara yang lain bisa lolos berkat status orang tuanya. Guru dan kepala sekolah dituntut menjaga wibawa sekolah, tapi ketika ada konflik kepentingan, mereka justru rentan ditekan. Pertanyaannya, siapa yang melindungi mereka? Apakah sekolah masih bisa menjadi ruang belajar yang adil jika aturannya tak lagi sama untuk semua? Ya, pertama tentu saja anak itu boleh ditegur ya, apalagi jika dia salah. Anak pun boleh kok diberi sanksi, tetapi sanksi itu di dalam aturan ada ketentuannya.
Pertama, tidak boleh menyakiti. Kedua, merendahkan dan mempermalukan. Itu yang tidak diperkenankan. Tetapi ketika teguran itu dengan alasan yang jelas, tepat, dan juga tidak dilakukan bentuk kekerasan, maka sebenarnya tidak ada masalah gitu ya. Jadi artinya itu bagian dari hak prerogatif guru. Dan itu dilindungi dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005. Di dalam undang-undang itu sangat jelas bahwa guru itu atau pendidik memiliki dua hak prerogatif. Hak prerogatif yang pertama adalah memberikan nilai. Jadi nilai guru tuh nggak bisa diintervensi. Yang kedua adalah hak prerogatif dalam memberi sanksi. Nah, untuk sanksi ini ada pasal lagi yang mengatur, yaitu tadi tidak boleh menyakiti, artinya memukul, menyentuh fisik atau menghina, mempermalukan, berarti kayak bully ya, atau verbal itu juga tidak diperkenankan gitu. Itu aja, tapi memberi sanksi diperkenankan, apalagi dengan alasan yang jelas. Misalnya saja, kalau kasus ini membawa kendaraan bermotor ke sekolah, motor aja nggak boleh ya, roda 2, apalagi mobil atau roda 4 ya. Dan kedua, yang bersangkutan kan masih SMP, yang udah pasti tidak memiliki SIM. Tidak hanya berbahaya untuk anak ini, tapi berbahaya untuk pengguna jalan yang lain. Ya, artinya dalam hal ini bagian dari mendidik, boleh gurunya negur. Yang ketiga adalah motor yang nggak boleh, apalagi mobil nih ya. Yang ketiga, dia ditaruh di lapangan, di mana lapangan itu dipergunakan untuk kegiatan pembelajaran seperti olahraga. Kan tentu saja itu jadi mengganggu ya proses pembelajaran, berarti yang dirugikan banyak. Ya bahkan sebenarnya harusnya kayak gini harus diapresiasi menurut saya. Karena dia punya keberanian gitu ya, keberanian meskipun anak pejabat sama. Tidak ada diskriminasi, tidak ada keistimewaan, ya tidak ada privilege gitu, tapi dia memberlakukan semua. Karena dia juga memikirkan layanan pendidikan untuk anak-anak yang lain. Jadi kalau menurut saya justru harus diapresiasi. Beginilah suasana penyambutan kembali Pak Roni, Kepala Sekolah SMPN 1 Prabu Mulih.